Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang instalasi Multiproc. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh proyek yang bisa dikerjakan pada Multiproc. Jadi untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka dulu Multiproc-nya, lalu kita membuat new project. Kita dapat menamakan ini percobaan ecu, lalu kita beri nama main, kita pilih yang pemrograman ladder, kemudian resource-nya kita ganti tipenya jadi H-Link, lalu kita klik finish. Kita tunggu sampai semuanya keluar. Setelah itu kita akan masukkan IP ini pada resource, kita masuk setting, kita masukin IP VLC-nya, yaitu seperti ini sudah, lalu kita klik OK. Kita harus pastikan dulu project yang di H-Link-nya sudah terdownload. Terutama kita tes dulu ecu-nya. Ini ecu-nya sudah masuk ya. Kemudian saya sudah menyiapkan project yang menggunakan WISE4050 dan WISE4010. Ini di bagian TCP-nya buat I/O tag-nya seperti ini. Ini tag-tag dari digital input pada WISE4050 dan ini adalah tag-tag untuk digital input atau push button-nya dari WISE4010. Kemudian setelah itu kita masukkan tag-tag ini pada Modbus server. Kita pilih yang Modbus TCP, lalu kita masukkan dengan cara double klik. Lalu kita langsung checklist saja semua tag yang ingin dimasukkan. Kemudian pilih OK. Ini sudah benar semua. Tag tipenya coil karena digital. Lalu kita langsung pencet apply. Nah, untuk menghubungkan H-Link ini pada Multiproc, kita pilih ini, column settings, lalu kita pilih enable. Apply. Kemudian setelah itu tinggal kita save, lalu kita download project-nya. Setelah compile sukses, kita pencet download. Kita tunggu sampai statusnya restart. Jika statusnya sudah seperti ini, restart sukses, lalu kita bisa close, lalu masuk ke online device untuk mengecek tag-nya tadi. Kita masuk ke I/O tag, lalu di sini akan tampil tag-tag tadi. Kalau kualitasnya sudah good, artinya tag sudah terbaca. Kemudian kita masuk ke Multiproc.
Nah, di sini kita akan mengintegrasi teknik dari Edgelink tadi ke Multiproc. Caranya masuk ke Advantage Edgelink ini, lalu kita masukkan file file Edgelink yang sudah tersimpan tadi. Yang ini. Kita klik OK. Kemudian jika sudah, langsung akan muncul tag yang sudah dibuat tadi. Kita akan checklist semuanya. Lalu kita klik ini, kita masukkan. Nah, di sini otomatis ini akan read semua. Karena kita butuh write juga, maka kita akan ganti untuk yang ini kita ganti menjadi outputnya, karena ini DO, jadi kita ganti ini. Atau ini juga boleh, read or write. Ini kita ganti semua. Yang inputnya kita biarkan saja read, lalu kita save. Lalu create global variables. Setelah itu kita OK. Kalau sudah seperti ini artinya sudah selesai, kita tinggal exit. Nah, di sini kita sudah bisa membuat project program yang ingin dibuat. Saya akan membuat case sederhana. Yang pertama itu seperti program pengunci. Jadi case-nya di mana push button 1 jika ditekan lampunya akan menyala. Kemudian jika push button-nya dirilis, tapi lampunya tetap akan menyala. Kemudian jika push button 2-nya ditekan, lampu baru akan mati. Kemudian jika push button 2 dirilis, lampunya tetap mati. Jadi untuk mengunci lampunya. Jadi kita bisa pencet kanvasnya, lalu di sini akan muncul network yang bisa kita masukkan. Kemudian untuk ini kontak atau inputnya kita masukkan, kita pencet 2. Ini ada inputnya otomatis tag-tag tadi itu masuk. Kita pilih yang depannya I atau input. Kita pilih yang DI, digital input. Saya akan masukkan push button yang ini, DI 0 atau push button 1. Jadi kita pilih OK. Di sini untuk outputnya, saya akan menyalakan lampu 1. Atau di sini pilih yang depannya O atau output. Terus kita klik OK. Selanjutnya di bawahnya kita bisa masukkan lagi kontak yang untuk push button 2-nya. Kita pilih input yang DI1. Ini DI1. Setelah itu kita masukkan outputnya. Output untuk lampu yang sama. Ini output DO0. Nah, seperti ini. Di sini kita ganti tipenya ke ini, ada yang set, ada yang reset. Kita ganti set untuk mengunci, kemudian yang ini kita ganti coilnya menjadi yang reset untuk mengubah penguncinya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita bisa uji dengan cara ini. Kita make dulu programnya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Jika errornya tidak ada, maka kita bisa lanjut ke ini, project control dialog. Untuk mendownload ini, kita download programnya.
Lalu kita run, pencet yang call. Kemudian kita debug supaya terlihat, nah seperti ini. Jika biru itu tandanya tidak aktif, maka akan saya coba aktifkan. Jika push button 1 dinyalakan, maka lampunya akan menyala. Jika push button 2 dinyalakan, maka lampu akan mati, seperti itu. Kemudian untuk contoh selanjutnya, terdapat program flip-flop 2 lampu. Jika push button ditekan, lampu 1 dan 2 akan bergantian menyala dengan interval 2 detik. Programnya menggunakan timer. Ini kita bisa stop running dulu. Lalu kita matikan. Kita naikkan ke atas biar lebih rapi. Pertama-tama kita akan buat untuk input push button-nya terlebih dahulu. Karena ini sudah dipakai, maka kita akan pakai push button yang ketiga atau DO2. Nah, DI2, maaf. Ini. Lalu kita ingin menambahkan timer T-on. Kita beri namanya sama saja. Terus kita klik OK. Ini bisa tinggal dipindahkan saja ke sebelah sini. Maaf, kita ulang. Kita klik dulu jalurnya, lalu pencet T-on 1, lalu OK. Di sini kita buat value-nya, yaitu 2 detik. Jadi, ini T2 T pagar 2S. Oke, data tipenya type, variabelnya global. Jadi ini variabel baru dengan nama V00. Outputnya kita akan membuat variabel baru. Langsung saja kita ketik tone to Q. Ini kita juga ingin menambahkan kontak normally close dengan variabel baru juga 2Q seperti ini. Lalu agar lampunya nanti, programnya nanti ngelup, kita membuat variabel ini, kita sambungkan, kita paralel. Dan 1, normally open, seperti ini. Lalu kita buat di sini, misalnya menyambungkan networknya seperti ini. Kita ingin menambahkan timer yang kedua dengan input push button yang sama, I yang DI2. Oke, setelah itu kita masukkan variabel yang ini tadi dengan normally open, dan jika ini dengan normally close, tipe normally close yang ini. Oke. Lalu kita akan masukkan timer T-on lagi. T-on 2 variabelnya. Kita langsung OK aja. Kita masukkan
variabel waktunya, yaitu 2 juga, T pagar 2S. Seperti ini. Sudah. Kemudian outputnya dengan variabel yang T on 2Q. Yang ini. Kita klik OK. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah seperti ini, kita ingin menambahkan agar lampunya bisa nyala secara bergantian. Kita masukkan kontak, tipe kontak yang variabel on 1Q dengan outputnya ini menuju ke lampu pertama. Kita pilih yang output, pilih yang DO1. Ini betul. Dan kita butuh kontak lagi untuk menyambungkan ke lampu kedua. Kita pilih di sini yang tetap yang T on 1Q, namun ya kita pilih yang normally close. Nah, itu kita tambahkan outputnya. Pilih output yang lampu kedua. Yang ini, DO2, digital output 2. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa make project ini. Kita tunggu sampai tidak ada error. Jika sudah, kita download. Lalu kita running dengan mencet code. Kemudian kita tes. Kita munculkan debugnya seperti ini, kurang lebih. Maka project yang sudah dibuat bisa dicek pada panel masing-masing. Terima kasih.